Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, pernahkah saudara bertemu dengan seseorang yang selalu membenarkan dirinya sendiri? Bahkan saat ia jelas-jelas melakukan hal yang salah. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara melihat hal yang sedemikian? Mungkin saudara akan merasa sangat marah, bukan, dengan orang yang seperti itu. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini juga dicatat tentang suatu kondisi di tengah bangsa Israel, di mana setiap orang punya kecenderungan yang demikian, yang suka membenarkan dirinya bahkan saat ia melakukan hal yang salah. Dalam Hakim 17 ayat 6 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ungkapan ini menyatakan kondisi bangsa Israel pada masa itu, di mana setiap orang berbuat sesuka hatinya, lalu membenarkan perbuatannya itu tanpa mempedulikan apakah hal itu sesuai dengan kebenaran Allah atau tidak. Dikatakan pada masa itu tidak ada raja yang memerintah, artinya tidak ada pemimpin yang mempersatukan bangsa Israel. Karena pada saat itu Yosua, para pemimpin bangsa Israel sudah wafat, Kaleb dan para tua-tua yang sejaman dengan Yosua juga sudah wafat, maka tidak ada lagi kepemimpinan rohani yang dapat mengarahkan bangsa Israel kepada ajaran firman Tuhan yang benar, sehingga setiap orang bertindak sesukanya sendiri. Nah, saudara, dalam bagian ini dikisahkan tentang seorang yang bernama Mika sebagai satu contoh sikap yang demikian. Mika seorang yang berasal dari suku Efraim, salah satu suku Israel, yang dikatakan bertindak sesuka hatinya dan menganggap apa yang dilakukan itu benar dan bahkan rohani. Apa yang Mika lakukan? Saudara, Mika dicatat mempunyai rumah penyembahan yang berisi beberapa patung berhala dan juga sebuah baju efod. Rupanya Mika berniat meniru beberapa perkakas ibadah yang ada di kemah suci, seperti baju efod yang dipakai para imam, juga terafim yang dianggap tiruan dari kerubim yang ada pada tabut perjanjian. Dan mengapa Mika membuat hal yang seperti ini? Tidak disebutkan secara detail, tapi sangat mungkin Mika membuat tiruan ini demi kenyamanan dan kebanggaannya sendiri, sebagai bukti bahwa dia mampu melakukan atau membangun hal yang seperti itu. Mika tidak mau repot untuk pergi beribadah kepada Allah di kemah suci yang ditentukan bagi orang Israel yang letaknya ada di Silo pada zaman itu. Dia tidak mau ke sana, maka dia pun membuat tiruannya di rumahnya sendiri. Jelaslah hal ini bertentangan dengan perintah Allah yang tidak mengizinkan bangsa Israel membuat tiruan yang seperti itu. Mika bahkan mengangkat anaknya sendiri menjadi imam dalam rumah berhalanya. Padahal hanya keturunan Harun yang diperbolehkan Tuhan menjadi imam dan memimpin ibadah dalam perjanjian lama. Semua tindakan Mika ini menunjukkan sikap yang semaunya sendiri, dan lebih buruk lagi dia menganggap semua tindakannya itu benar dan rohani. Hal ini menunjukkan kondisi hati yang berdosa dan sudah mengeras serta jauh dari kebenaran, sehingga dia buta dengan dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Kondisi ini tentu sangat menyedihkan. Namun saudara, ini bukanlah masalah Mika semata. Ini adalah masalah setiap manusia berdosa. Masalah kita semua. Karena dosa, hati kita telah dibutakan sehingga kita tidak dapat melihat dosa sebagai dosa. Kita bahkan membenarkan perbuatan kita yang salah. Dan hanya oleh anugerah Allah di dalam Kristus yang melalui karya Roh Kudus dalam hati manusia yang dapat menginsafkan manusia akan dosanya, sehingga seseorang dapat menyadari dosanya dan berbalik kepada Allah. Kita bersyukur karena dalam Kristus kita telah menerima anugerah Allah yang mencelikkan mata rohani kita sehingga kita bisa menyadari dosa kita dan melihat kebenaran Allah. Karena itu dalam hidup kita ini kita pun harus selalu datang pada Kristus, menyerahkan hati kita, minta Tuhan memimpin dan menolong kita agar kita dapat hidup dalam kebenarannya. Kita sadar kita manusia yang terbatas, karena itu kita senantiasa membutuhkan pencerahan dari Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melihat kebenaran Allah dan menolong kita untuk taat kepada kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.